ketika prasasti batu peletakan pertama kali TM ini didirikan, jelek oleh pengurus, oleh sesepuh, oleh pendiri. Sejak saat itu juga TM bertumbuh. Kebermanfaatannya banyak. Ada yang datang hanya koloran dulu, sekarang bisa jadi lebih baik. Ada yang datang karena tidak laku pacaran, sekarang untuk jodoh. Ada yang sakit-sakitan, sembuh. Ada yang hancur secara finansial, ekonomi keluarga, bisa bertahan dan lebih baik. Ada yang merasa hidupnya semakin sial, berubah jadi lebih baik. Kenapa tidak semuanya? Karena orang-orang yang bertumbuh lebih baik ini adalah orang-orang yang benar-benar takdim dan tulus ketika mengembangkan TM secara lahir dan batin. Misinya sudah bukan sehat. Misinya adalah keberjuangan. ...2005 saya masuk TM. Dan TM itu berdiri ya di tahun itu. Dulu belum ada legalitas kelembagaan, belum ada SOP tingkatan sabuk yang jelas, materi juga jelas dan segala macam. Belum. Dulu hanya sifatnya latihannya selesai kliwon, diisi gotri, baru kui tempur. Secara garis besar itu. Rata-rata yang masuk ya preman, polisi, polri, TNI yang mau dinas luar Jawa dan segala macam. Dulu seperti itu. Hanya sebatas datang pengisian pulang, datang pengisian pulang. Itu berjalan hampir 2 tahun. Dulu belum ada sabuk dan segala macam. Sifatnya memang cara kebermanfaatannya, butuhmu apa kita beri, selesai. Ternyata saat itu juga kita urai, daripada manfaatnya banyak disalahgunakan materi keilmuan. Sing preman wilayah Dewi Sasiji ketika melu pengisian berturut-turut jadi 3 pasar yang bisa melakukan tindakan yang merugikan orang lain kan seperti itulah. Sejak saat itu SOP kita bentuk. Untuk triggernya tidak hanya sekedar manfaat untuk orang tersebut, melainkan manfaat untuk banyak orang. Bagaimana caranya? Orang tersebut harus bisa memberikan hal yang sama, baik dilatih maupun melatih, kepada orang banyak. Mulai kita rekrut untuk asisten pelatih, diajar bagaimana jadi pelatih yang baik dan benar. Sejak saat itu sejarah Mori Hitam ada. Mori Hitam itu seperti yang saya sampaikan, representasi dari hidup dan mati. Kenapa di setiap kenaikan coklat 3 itu harus ada sumpah pocong? Karena memang untuk mengikrarkan diri ketika nanti kita sudah memakai Kenji untuk kepelatihan, kita sudah mempunyai tanggung jawab kepada adik-adik kita dan segala macam, tidak mengandalkan memanfaatkan potensi jabatan untuk hal pribadi, menyalahgunakan materi keilmuan dan segala macam. Makanya memang berat. Saya sarankan dipikir lagi sebelum nanti di bulan Songo. Kau makan dulu kan? Ya iya. Iya. Karena mereka sudah semangat. Kalau belum semangat, tak balik omongan. Nah, iya. Kenapa yang terjadi di sabuk TM semakin tinggi orangnya semakin sedikit? Ya karena berat.
gaji ora entuk, feedback finansial dari kalian serupiah pun saya tidak dapat. Yang seharusnya yang sudah dibuatkan aturan itu, ketua umum itu mendapatkan gaji di TN sebesar 165.000, tapi nggak pernah dikasih sampai detik ini. Setiap 3 tahun sekali padahal. Gaji orang itu masalah tiap malam dapat, siang juga di pintu laporan perkara, wilayah lain laporan perkara, wilayah ini perkara, wilayah ini perkara, wilayah ini perkara. Urung ngantek leren ki pintu laporan meneh perkara meneh. Terus seperti itu. Begitu juga dalam skala kecil, di cabang maupun ranting juga seperti itu. Karena secara basic orang yang bergabung di dalam kita itu tidak mungkin orang yang sudah tentram dan bahagia. Nek jenengan wis do tentram, wis do bahagia, ngopo bengi-bengi susah nimbul. Ini kan begitu. Backgroundnya mesti ruwet. Lupute ruwet loro-loronen. Ya kalau yang mbak-mbak di belakang saya tidak tahu. Mungkin karena harapan ketemu pelatih yang bagus dan gitu kan. Mungkin. Jadi saya ruwet. Mungkin. Tapi kalau sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5 tetap ruwet, mumet. Makanya bergabung. Ini itu memang sudah menjadi fitrah. Maksudnya begini, setiap orang itu memang manusia adalah makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup sendiri. Kita sudah benar kalau kita ini berkelompok. Dalam skala besar disebut negara. Dalam skala kecil ya RT, organisasi-organisasi dan segala macam. Yang harus sama dengan ideologisnya, harus sama dengan tujuannya dan segala macam kan begitu. Makanya di sini kita mempunyai tujuan itu yang berbeda-beda dengan ideologi yang berbeda-beda. Tapi statnya sama, ruwet. Bahkan saya di 2005 itu masuk ya ruwet. Mbah Hanom juga ruwet, biar Blandong tukang nyolong kayu ya ruwet. Tidak sambian ya ruwet. Cuman ki wintu wah. Bundet. Semuanya memang berawal dari situ. Kadang nek ditanya kabarmu piye ya itu jelas ini angel. Karena setiap kabar selalu tidak baik. Tapi yang menarik, ketika kita berkumpul di wadah ini, yang saya rasakan secara pribadi, saya berubah total dari kehidupan saya. Bagaimana pola pikir saya, itu adik masuk sini ikut ngobrol. Dari cara pola pikir saya, bagaimana saya melihat masalah dan segala macam, itu berubah. Itu yang membuat saya bertahan di Tata Mataram hingga pada malam hari ini. Kalau ditanya Tata Mataram itu kalau buat sampean bagaimana? Ya jalan hidup. Jalan hidup saya ya Tata Mataram. Makanya hal ini akan saya tularkan kepada jenengan semuanya, bahwa ini wadah kita bersama, yang tidak ada seorang pun yang memiliki, tapi milik kita semuanya. Yang nantinya kita akan mendapatkan manfaat dan juga bermanfaat di situ. Nek rembukan wong sehat itu wis penak. Makanya jangan pernah slow dalam berlatih. Kalau memang sudah dijadwalkan seminggu 2 kali, ya harus latihan. Kalau tidak bisa berkumpul, ya secara virtual. Pelatih wajib memberikan tata gerak yang baru, memberikan contoh melalui video dan segala macam. Itu harus dilakukan. Jangan sampai stop di situ.
pentingan latihan di keadaan seperti ini sangat penting sekali untuk kita. Ada berapa orang di sini nanti yang naik ke Coklat 3 besok bulan Songo? Berapa? Dari wilayah Windu berapa? Dari sini ya. 46. Berapa? 46. 46. Sebagian nih beristaman. 95. Sing hadir. Kenapa kalau ngomong pengen saya itu memang harus banyak? Karena saya berprinsip yang bisa men-trigger lembaga itu yang hitam. Yang bisa membawa lembaga itu berkembang itu yang hitam. Sing iso dijak mikir ya hitam. Sing iso dijak rekoso ya hitam. Semakin banyak hitam saya semakin senang. Meskipun banyak dengan kualitas hitam itu kan ada beberapa kan. Enek sing koyo wayang, koyo rono gitu kan. Terus ini tak jamin minimal 6 tahun lagi munggah. Ya. Enek sing beda ora koyo wayang, liyane rono iki rono dhewe. Piye? Iki sak. Kan delok wayang ngono bakulan sih. Enek sing datnyeng liyane rono, enek sing rono begegek ning tengah wae ngene. Kapasitasnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan itu. Yang jelas kalau kita mempercayai keberuntungan, itu ada beberapa faktor yang menunjang. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua kesiapan. Kalau kesempatan sudah kita berikan dalam dia berkarya di wadah ini, maka tinggal kesiapan saja yang kita tagih, kan begitu. Kalau ada yang begegek, ada yang koyok wayang, ada yang mencela-mencela dan lain sebagainya, itu bagian dia berproses dalam kesiapannya. Itu jangan dihardik, jangan disalahkan. Memang itu prosesnya. Mengenai KBHP, saya takut malah ketua umumnya jadi banyak, SP-nya juga jadi banyak. Saya juga malah takut nanti bingung kan, bagaimana cara men-trigger lembaga kalau pimpinannya banyak kan. Makanya ya semakin tinggi itu harus memang semakin sedikit. Kalau orang ngomong itu seleksi alam dan segala macam, tapi kalau saya pribadi kurang setuju. Kita yang tidak bisa berjuang kok alam yang disalahkan kan gitu. Alam selalu baik, alam selalu menyeimbangkan segala isinya. Hanya saja setiap orang yang bertumbuh dan berproses itu memang dia punya kepentingan masing-masing. Ada yang berorientasi tentang masalah kesejahteraannya, ada yang orientasinya terkait dengan jabatan dan segala macam. Itu hal yang lumrah di dalam setiap organisasi. Tapi yang menarik adalah ketua wilayah selalu diberikan wangsit dari berbagai hal, yang dimana di situ bisa melihat personal yang benar-benar tulus dalam berlembaga. Nah, hal ini yang tidak dipunyai oleh pengurus pusat. Karena pengurus pusat itu sudah tidak pernah bertemu dengan lapangan. Apalagi saya. Dari setahun terakhir itu saya turun lapangan itu ya di setahun sekali itu. Di setiap bulan Songo baru saya di lapangan. Karena memang yang mengesahkan Mor Hitam itu memang harus benang putih di situ. Tidak boleh diwakilkan oleh apapun. Makanya ketika ditanya perkembangan bagaimana cara mengembangkan di era-era sekarang ini, terus terang dari kami juga sudah berbeda kan. Jadi sekarang kalau zaman kita dulu babat alas kan ya kita harus pasang pamflet, kita harus mendatangi rumah ke rumah dan segala macam.
menyampaikan visi misi kan begitu. Kalau sekarang kan metodenya banyak sekali, bahkan hitam muda atau coklat tiganya ini mempunyai cara-cara tersendiri dalam mengembangkan. Jadi kita tidak mengarah ke situ, maksudnya saya tidak membahas ke arah itu, malah lebih membahas bagaimana nanti kesiapan ke coklat tiga. Karena di coklat tiga tersendiri saja sampai sekarang ini memang masih pada tahap adaptasi. Tidak hanya di wilayah sini, melainkan di semua wilayah. Coklat tiga juga ini bagian daripada tumbuh. Makanya belum ada sesuatu yang menonjol dari coklat tiga. Sampai kapan itu ya tidak bisa dipatok ya. Itu nanti akan terlihat oleh ketua wilayah ketika orang-orang tersebut merepresentasikan sekian persen banyak di wilayahnya dalam skala wilayah.